Kalaulah si wujud itu artinya ada, sama artinya mendengar, basar artinya melihat, kalam artinya berkata, ilmu artinya mengetahui, kudrat artinya kuasa, iradat artinya berkehendak, dan hayat artinya hidup, ya. Maka kita lihat siapa sebenar-benarnya yang wujud itu. Siapa sebenar-benarnya yang sama, yang basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Nah, ya. Lalu kemana tempat memandangnya itu? Nah. Jadi tempat memandang, ya, si wujud itu, yang ada itu memandangnya adalah kepada insan, Bapak Ibu. Nah. Memandangnya kepada insan. Untuk memandang yang wujud nih, memandangnya kepada insan. Untuk memandang sama, memandangnya itu pada telinga insan. Untuk memandang yang basar, memandangnya kepada mata insan. Untuk memandang kalam, pada mulut insan. Untuk memandang ilmu, kepada hati insan. Untuk memandang kudrat, kepada tulang insan. Untuk memandang iradat, kepada darah insan. Untuk memandang hayat, memandangnya kepada jiwa insan. Ya. Inilah sebenarnya Bapak Ibu. Kalau dipandang dengan pandangan mata hati, maka yang berdiri itu adalah sujud yang nyata pada insan. Yang menjadi pertanyaannya, siapa insan ini yang sebenar-benarnya? Maka kita gunakan pandangan absor. Pandangan absor itu adalah pandangan hakikat mata hati. Kalau kita sudah memandang pandangan hakikat mata hati, maka sebenar-benarnya yang wujud itu adalah yang maha ada. Yang wujud itu adalah yang maha ada. Siapa yang maha ada itu Bapak Ibu? Yang maha ada itu siapa? Allah. Allah itulah sebenarnya yang maha ada itu. Lalu kemana tempat memandang yang maha ada, yang bernama Allah itu? Untuk memandang yang maha ada yang bernama Allah, memandangnya adalah kepada insan. Insan inilah kesempurnaan memandang nyatanya maha ada yang bernama Allah. Kalaulah kesempurnaan memandang maha ada yang bernama Allah pada insan, maka insan inilah sebenar-benarnya rahasia wujud Allah itu secara sempurna Bapak Ibu. Jadi pandangan mata hati Bapak Ibu, ya, sudah mampu memandang bahwa yang berdiri, yang ruku, yang sujud, yang duduk itu, itulah yang disebut namanya dengan zat itu. Zat itu adalah dirinya. Siapa nama dirinya? Itulah Allah. Allah itulah diri yang maha ada itu Bapak Ibu. Nah, saya ulangi lagi. Secara pandangan absor, pandangan mata hati, yang berdiri, ruku, sujud, dan duduk itu adalah zat. Ini zat. Zat itu adalah dirinya, nama daripada dirinya itu adalah Allah. Untuk memandang Allah, si Maha Ada, maka pandanglah kesempurnaan si Maha Ada itu sempurna pada insan. Maka disitulah kita tahu siapa sebenar-benarnya insan ini. Kata Allah, al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasia insan itu. Inilah sebabnya
Siapa yang telah paham, yang sudah kenal akan rahasia dirinya, disitulah dia mampu mengenal akan Allah. Karena Allah itulah sebenar-benarnya insan itu, dan insan itulah sebenar-benar nyatanya diri Allah itu. Apa sebabnya Bapak Ibu? Karena Allah cuma satu-satunya. Allah cuma satu-satunya. Ini yang dijelaskan dalam surah Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah ahad. Ahad itu artinya? Iya. Esa. Esa itu apa maknanya? Tunggal. Tunggal itu tiada berbilang. Tiada berbilang itu apa maknanya? Hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satu itu apa maknanya? Tidak ada yang lain selain dirinya. Tidak ada yang lain selain dirinya itu apa maknanya? Dia yang wujud secara mutlak. Dia yang wujud secara mutlak itu apa maknanya? Dia satu-satunya. Dialah yang semata-mata. Itu dia. Kalau dia adalah satu-satunya, dia adalah semata-mata. Tidak ada diri yang lain, tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Maka siapa insan ini Bapak Ibu? Kalau tidak ada diri yang lain. Kalau tidak ada wujud yang lain. Kalau tidak ada diri yang lain dan wujud yang lain, maka insan inilah yang disebutkan nyatanya akan wujud diri Allah itu. Jadi dalam bahasa hakikat, disebutlah insan ini namanya Ainullah. Ini dalam bahasa hakikat Bapak Ibu. Disebut namanya Ainullah. Atau disebut juga namanya Wujudul. Atau juga disebut namanya Hakikatullah. Jadi dalam bahasa hakikat, insan itu disebut Ainullah, nyatanya Allah, atau wujudnya Allah, atau yang sebenar-benarnya Allah itu. Secara pandangan thariqat, insan itu disebut mir'atillah. Apa artinya itu? Cermin Allah. Tempat memandang wujud nyatanya diri Allah. Ya. Ini rahasianya. Satu contoh Bapak Ibu ya. Ketika tadi Bapak Ibu bersolek ya di kamar, kira-kira terlihat enggak diri Ustadz di dalam cermin itu tadi? Tidak ya? Kenapa tidak terlihat Pak Faisal? Karena yang bercermin bukan Ustadz. Lalu siapa yang bercermin? Ibu yang bersolek. Kalau ibu yang bersolek, siapa yang nampak? Maka diri ibu yang bersolek itu yang nampak. Tidak mungkin diri Ustadz. Maka fungsi cermin itu apa, Bu? Fungsi cermin apa? Untuk melihat diri. Sekarang, alam diri Bapak Ibu ini disebut cermin. Cermin Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu ini dikatakan cermin, ya, sedangkan Allah cuma yang wujud semata-mata, hanya dia satu-satunya yang bercermin, maka diri siapa yang sebenar-benarnya yang terlihat pada cermin yang sudah nyata pada alam dan pada diri Bapak Ibu? Kalau Allah cuma yang wujud satu-satunya, dia yang bercermin, dia yang ada, maka diri siapa sebenarnya yang nampak pada cermin yang sudah nyata pada alam dan pada diri Bapak Ibu? Yang terpandang, yang terlihat itu adalah akan nyatanya wujud rupa diri Allah. Maka disinilah dikiaskan tadi, sifat ini itulah yang dikatakan bayang-bayang di dalam cermin.
Itu. Nah. Mungkinkah ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada orang yang bercermin? Mungkinkah berpisah orang yang bercermin dengan bayang-bayang di dalam cermin? Tidak berpisah. Sekarang kita ingin tahu siapa sebenar-benarnya orang yang bercermin sehingga yang nampak itu bayang-bayang di dalam cermin itu adalah dirinya. Nah, kita mau cari orangnya. Kalau tidak ada orangnya, tak mungkin ada bayang-bayang di dalam cermin. Nah, orang yang bercermin itu tiada lain adalah Ini yang bercermin nih. Kalau dia yang bercermin adalah Allah, maka bayang-bayang dirinya yang nampak di dalam cermin. Maka yang menjadi bayang-bayang pada diri Bapak Ibu ini, itu tiada lain nyatanya akan diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Disitulah disebut alam diri Bapak Ibu ini mir'atilah, cermin untuk memandang nyatanya akan rupa wujud Allah itu. Kenapa diri Bapak Ibu alam ini dikatakan untuk memandang nyatanya akan rupa wujud Allah? Karena Allah lah yang tunggal, yang berdiri dengan sendirinya. Dialah yang bercermin. Kalau dia yang bercermin, wujud dengan sendirinya, maka dirinya yang kelihatan pada cermin itu. Mana yang disebut cermin Allah, Bapak Ibu? Mana yang disebut cermin Allah? Yang disebut cermin Allah itu adalah diri Bapak Ibu. Kalaulah diri Bapak Ibu disebut cermin Allah, maka kelihatanlah sebenarnya siapa sebenarnya bayang-bayang di dalam diri Bapak Ibu itu. Bayang-bayang di dalam diri Bapak Ibu itu tiada lain nyatanya diri Allah. Karena Allah lah yang bercermin. Maka dirinya yang nampak dalam cermin itu. Jadi makna hakikat yang sebenar-benarnya. Kalau dialah orang yang bercermin pada diri Bapak Ibu, maka dialah sebenarnya yang mendengar. Tuh. Dia siapa maksudnya tuh? Dianya Allah lah yang mendengar tuh. Dianya Allah lah yang melihat. Dianya Allah yang melihat. Dianya Allah yang mendengar. Dianya Allah yang berkata. Dianya Allah yang mengetahui. Dianya Allah yang kuasa. Dianya Allah yang berkehendak. Dianya Allah yang hidup. Dia. Jadi Allah lah yang wujud, nyata wujudnya pada insan. Kalau dialah yang wujud yang nyata pada insan, maka Allah lah yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Kenapa? Karena dialah orang yang bercermin dalam pandangan absor. Pandang absor itu pandangan apa? Pandangan hakikat mata hati. Makanya pertanyaannya Bapak Ibu, kalau udah sampai pandangan Bapak Ibu itu kepada pandangan absor tadi, barulah sempurna solat kita ini yang sebenar-benarnya. Rupanya yang solat itu bukanlah diri Bapak Ibu. Yang sholat itu bukanlah kita. Akan tetapi yang sholat sebenar-benar sholat, yang benar-benar berdiri, rukuk, sujud, dan duduk itu siapa Bapak Ibu? Tiada lain adalah Allah. Ini yang Allah katakan, wa ani'buduni haza siratul mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji diriku sendiri. Inilah jalan yang lurus. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabb yang benar-benar sholat itu. Tidak ada yang lain selain daripada aku. Ini yang dikatakan, la sholata illallah, la yazkurullah illallah. Tidak ada yang sholat dan berzikir, melainkan yang sholat dan berzikir itu hanyalah dia semata-mata Bapak Ibu. Kalau dia semata-mata, maka wajiblah kita mengenal akan diri Allah itu. Bagaimana kita mengenal dirinya supaya benar-benar nyatalah dia semata-mata, selain dirinya nggak pernah ada. Untuk belajar mengenal, belajar kita mengetahui tentang rahasia dirinya, maka disitulah diajarkan oleh Nabi
wajib Bapak Ibu mengenali akan wajib kita mengenali diri ini. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka pasti ia kenal dengan Tuhannya. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka binasalah dirinya itu. Sekarang, bagaimana jalan mengenal diri? Untuk belajar mengenal diri, maka wajib kita ini belajar tentang mati, Bapak Ibu. Lihat, untuk belajar mengenal diri ini, belajar kita tentang mati. Bagaimana Bapak Ibu belajar tentang mati padahal Bapak Ibu belum mati? Untuk belajar mati, belajarlah kita mengenal tidur. Bagaimana Bapak Ibu mampu mengenal diri di waktu tidur? Padahal di waktu tidur Bapak Ibu tak tahu dengan diri. Anak udah makan atau belum? Suami udah pulang atau belum? Apa yang kita kerjakan tadi di siang, ya sore, kita tak tahu waktu tidur. Maka belajar tidur, kenalilah namanya mimpi, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mimpi? Mimpi digigit ular pernah? Pernah kan? Mimpi dikejar orang? Ketika Bapak Ibu mimpi di dalam tidur, Bapak Ibu pergi ke rumah ayah, pergi ke rumah ibu, pergi ke rumah orang tua, ke rumah mondek. Sana mandi, makan, ya. Kemudian kita keluar, pergi main futsal, pergi ke rumah teman. Dah capek kita main futsal, lalu kita pulang mandi lagi. Pertanyaannya, yang mana di waktu mandi tidak basah dengan air? Di waktu makan tidak pakai tangan. Di waktu berjalan tak pakai kaki. Di waktu memandang tak pakai mata. Waktu mendengar tak pakai telinga. Waktu berkata sama ayah bunda di waktu tidur, mana yang berkata yang tidak pakai mulut itu? Padahal Bapak Ibu masih terbaring di tempat tidur. Ya, ngorok pula lagi. Kayak dicaki hantu. Mana tuh sebenarnya tuh? Yang berjalan, yang main futsal, yang mandi, yang tak kena dengan air, ya yang menendang bola, tidak pakai kaki, padahal Bapak Ibu masih terbaring di tempat tidur. Sebenar-benarnya, yang memandang, mendengar, yang berkata, yang mandi tidak basah dengan air, yang menyepak bola tidak pakai kaki, itulah yang disebut namanya dengan ruh. Ruh inilah diri Bapak Ibu. Maka ruh inilah yang menggerakkan batang tuh. Nih, yang menggerakkan batang tubuh ini, tiang ruh tuh. Setelah Bapak Ibu paham, yang diri Bapak Ibu itu adalah ruh. Ruh itu yang membuat tubuh itu bergerak. Maka tilik lagi ke dalam diri Bapak Ibu tuh. Jangan bertahan kepada ruh. Siapa ruh itu yang sebenarnya? Makanya dikatakan Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Apa artinya tuh, Pak Daniel? Pasti lupa tuh. Apa artinya kalipa? Tagagau aku? Apa artinya Pak Faisal? Ulang lagi. Ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Berilah jawaban hai Muhammad bahwa ruh itu adalah rahasiaku.
Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku beri kamu pengetahuan tentang ruh melainkan sedikit. Sedikit yang tahu, sedikit pula yang diberitahu. Jadi siapa yang tahu tentang rahasia ruh, itu adalah sedikit dari orang yang diberitahu oleh Allah. Pertanyaannya, kalaulah ruh itu adalah rahasia Allah itu sebenarnya tiada lain adalah sifatnya. Jadi ruh ini disebut rahasia Allah karena ruh itu adalah sifat Allah. Tilik lagi ke dalam. Kalaulah ruh itu sifat Allah itu sebenarnya tiada lain adalah diri Allah itu sendiri. Disitulah dikatakan wasifati, alhamdulillah, wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah diriku. Kalaulah sifat itu tiada lain adalah diriku, maka diriku itu tiada lain siapa itu? Adalah aku. Siapa aku itu? Aku itulah ya yang dikatakan zat. Zat itulah yang bernama Allah. Allah itu pula lah yang sudah wujud dan nyata rahasia dirinya dalam bentuk rupain. Sini ada Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya, ya, siapa sebenar-benarnya diri Bapak Ibu itu yang sesungguhnya? Iya. Diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya itu tiada lain adalah diri Allah itu sendiri. Kalaulah Allah itu, ya, diri Bapak Ibu itu yang sebenar-benarnya, maka Allah inilah yang dikatakan seakmal diri. Allah itulah yang dikatakan sejati diri. Allah itu yang dikatakan diri sejati. Dialah yang seakmal diri, dialah yang sejati diri, dialah yang diri sejati. Dan dialah sebenar-benar sebenar-benar diri. Tidak ada diri yang lain. Maka ketika itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah kenal Allah, maka apa pesan Nabi? Man arafallahu kala lisanahu. Ini pesannya. Man arafallah kala lisanahu. Nah, siapa yang telah kenal Allah, maka keluh lidahnya. Keluh lidah itu kata yang tiada terkatakan. Kata yang tidak lagi bisa disebut dan diutarakan. Kata yang tidak lagi bisa dianalisa itu Bapak Ibu. Tidak bisa lagi ditanya-tanyakan. Sebab kalau Bapak Ibu udah paham, hanya dia satu-satunya, dia yang wujud, dia yang melihat, dia yang mendengar, dia yang berkata dan mengetahui, tidak ada diri yang lain. Kalau disebut juga, maka menjadi tidak jelas lagi makna yang sebenarnya. Jadi sesuatu yang sudah jelas, kalau dijelaskan juga, makin tak jelas lagi makna dan maksud yang sebenarnya yang kita tuju. Contoh Bapak Ibu, ya. Ketika Bapak Ibu, ya, sudah memahami namanya papan tulis, lalu pada saat ada orang bertanya kepada Bapak Ibu, mana yang papan tulis itu Bapak Ibu? Yang mana papan tulis? Itu ini papan tulis. Ini apa namanya? Ini terplek nih. Ketika Bapak Ibu sudah paham namanya mic, lalu ditunjuk juga mic yang mana? Apa ini ya mic tuh? Enggak. Itulah maksud Ustadz. Kalau Bapak Ibu sudah kenal Allah, sudah paham Allah, sudah jelas Allah itu, jangan disebut-sebut, jangan ditunjuk-tunjuk. Kalau disebut,
dan ditunjuk-tunjuk, yang tertunjuk nanti itu adalah sesuatu. Yang tertunjuk nanti adalah makhluk. Yang tertunjuk nanti adalah benda. Yang tertunjuk nanti adalah alam. Yang tertunjuk nanti manusia. Yang tertunjuk nantinya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi jangan ditunjuk. Supaya nyata Allah itu, supaya wujud Allah itu, Bapak Ibu cukup diam di dalam paham, paham di dalam kesadaran, sadar di dalam keimanan. Ketika itu cukup Bapak Ibu memandang dan melihat saja. Pandang dan lihat saja. Ketika Bapak Ibu memandang dan melihat, maka segala yang dipandang dan dilihat, baik yang memandang maupun yang dipandang, itulah nyatanya akan diri Allah. Ketika itu diam di situ. Bapak Ibu tuh? Kalau disebut juga menjadi makhluk dia. Nah, inilah yang dihantarkan dengan bahasa kias. Pandangan zohir nampak hamba. Pandangan zohir nampak makhluk. Pandangan zohir nampak sesuatu. Akan tetapi pandangan hati yang tampak itu siapa? Yang tampak itu Allah. Inilah maksudnya. Pandang dengan mata zohir, lalu itikotkan dengan pandangan hati, disitulah nyatanya Allah, wujud pada segalian alam dan sempurna pada diri masing-masing. Ketika itu Bapak Ibu sudah melihat dan menyaksikan Allah. Jadi Bapak Ibu melihat dan menyaksikan Allah itu bukan seperti Ustadz memandang Bapak Ibu. Bukan seperti Bapak Ibu memandang Ustadz. Akan tetapi Bapak Ibu memandang Allah itu, memandangnya dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu dalam rahasia pada diri masing-masing. Walaupun Ustadz bilang pada diri masing-masing, akan tetapi diri masing-masing bukanlah kenyataan wujud diri Bapak Ibu. Akan tetapi itulah nyatanya wujud diri Allah. Karena dia cuma yang ada semata-mata. Nggak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Inilah yang dikatakan pandangan yang sudah putus. Jadi pandangan yang sudah putus itu maksudnya sudah mampu memandang Allahnya dari apa yang dilihat. Oleh karena itu, lihat Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Nah, coba Ustaz gunakan lagi bahasanya, agak tinggi sedikit. Lihat Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Kalaulah kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang nampak itu adalah alam dan sesuatu serta makhluk. Tapi lihat Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Bahwa apa yang dipandang oleh mata itulah nyatanya kezahiran wujud diri Allah. Sebab yang memandang dengan yang dipandang satu wujudnya. Itu tiada lain adalah dirinya juga semata-mata di situ Bapak Ibu. Inilah rahasianya Bapak Ibu. Rupanya Bapak Ibu memandang Allah itu berapa kali? Ibu memandang Allah berapa kali sehari? 5. 5. Hah? Ini berapa kali mandang Allahnya? Bapak, halo? Bapak berapa kali? 24 jam Bapak mandang Allahnya? Kalau Pak Aziz berapa kali mandang Allahnya sehari? 24 jam juga? Oh, 24 jam. Ada yang 24 jam, ada yang sehari. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya sama Ustadz memandang Allahnya berapa kali? Ustadz memandang Allah itu hanya cukup sekali sampai mati. Ustadz memandang Allah itu cukup sekali sampai akhirat. Memandang Allah itu sekali sampai dunia ini runtuh. Tidak berkali-kali, memandangnya cukup sekali. Apa sebabnya? Man arafa rabbahu
fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal akan Tuhannya, dia sudah berjumpa dengan Tuhannya, dia sudah menyaksikan Tuhannya, dia telah bertatap wajah dengan Tuhannya, maka ketika itu matilah dirinya. Apabila bertemu dua wujud, mesti mati salah satu. Bertemu dua wujud, mesti mengalah salah satu. Siapa yang mati dan siapa yang mengalah? Yang mati dan yang mengalah adalah diri Bapak I, yang wujud yang ada semata-matanya Allah. Pertanyaannya lagi, berapa kali Bapak Ibu memandang Allah? Sekali seumur hidup tuh. Nak paham tuh? Inilah pesannya Allah kepada kita. Ini pesan Allah tuh. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu. Fa iza qataltuhu wa ana dia tahu. Sesungguhnya hambaku, kata Allah, kekasihku, belan jiwaku, apabila diri yang telah aku cintai, dirinya telah aku sayangi, maka aku bunuh dirinya. Apabila dirinya telah aku bunuh, maka akulah pengganti daripada dirinya. Kalau aku pengganti daripada dirinya, maka akulah sebenar-benarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Kalau aku sebenar-benarnya yang wujud dan nyata pada dirinya, maka akulah yang memandang dan mendengar. Akulah yang berkata dan mengetahui. Akulah yang berkuasa, berkehendak dan hidup itu. Tidak ada siapa-siapa, kata Allah. Disitulah rahasianya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu, kata Ustadz, ingin kenal Allah, ingin berjumpa Allah, ingin melihat Allah, ingin bertatap wajah langsung dengan Allah, namo Bapak Ibu berhenti jadi orang. Mau nak Bapak Ibu mau berhenti jadi orang? Mau. Kalau mau, insya Allah bisa Bapak Ibu mengenal Allah. Pada saat Bapak Ibu dah mati, dah keluar kita dari diri kita, disitulah Bapak Ibu bisa mengenal Allah. Ini pesan Nabi. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah sehingga kamu benar-benar mati. Jadi orang yang mati itu yang bisa melihat Allah. Kalau dia sudah makanya orang mati disebut apa? Almarhum. Kalau ibu-ibu, nih orang yang mati disebut namanya almarhum. Sedangkan yang ibu-ibu disebut namanya almarhum. Jadi almarhum dan almarhumah itu gelar panggilan yang sudah mati itu. Mati yang bagaimana maksudnya Bapak Ibu? Lihat. Apakah mati berpisah ruh dengan jasad? Matinya ruh meninggalkan cangkang ini? Atau mati di dalam hidup? Maksud yang sebenarnya yang disampaikan Nabi itu adalah mutu qabla antamutu. Matikanlah dirimu sebelum ajalmu. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Matikan dirimu sebelum datangnya Israel. Matikan diri sebelum ajal, sebelum Israel, sebelum ruh melepaskan cangkang. Itu maksudnya matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu ada. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu yang melihat. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu yang mendengar dan berkata, berkuasa, berkehendak, serta hidup. Matikan itu. Ini itikad untuk selama-lamanya. Siapa yang mau mematikan dirinya Bapak Ibu, maka kesempurnaan mati itu adalah hidup. Kalaulah kesempurnaan mati itu adalah hidup, siapa sebenar-benar yang hidup itu? Allah. Kalau Bapak Ibu sudah benar-benar buta dan tuli, maka kesempurnaan buta dan tuli itu apa? Melihat dan mendengar. Siapa yang melihat dan mendengar? Tuhan. Kalau Bapak Ibu telah bisu, maka kesempurnaan bisu berkata. Siapa yang berkata? Allah. Itulah dia sebenarnya. Inilah orang yang sudah hidup.
kesadaran Tuhan pada dirinya. Orang yang telah hadir kesadaran Tuhan di dalam kolbunya. Kalau sudah hadir kesadaran Tuhan di dalam dirinya, sudah hadir kesadaran Tuhan dalam kolbunya, maka disitulah dia sadar sesadar-sadarnya bahwa sejak mula adanya dirinya nggak pernah ada. Sejak mula adanya diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Pertanyaannya, kapan diri Bapak Ibu sejak mula adanya tidak pernah ada? Nah, sejak Allah itu wujud, dia menamai dengan innani anallah, la ilaha illa ana, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan aku. Sejak Allah mengatakan dirinya Allah, maka sejak itu diri Bapak Ibu nggak pernah ada tuh. Karena Allah yang ada sejak mula adanya. Sebelum adanya yang ada, maka yang ada sebelum ada yang ada hanya Allah. Sebelum adanya kehidupan, maka yang lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan hanya Allah. Maka Allah lah yang wujud, awal, akhir, zahir, dan batin. Selain dirinya nggak pernah ada Bapak Ibu. Itu pandangannya sudah putus namanya. Makanya keputusan pandang kepada Allah, keputusan ilmu itu kepada iman. Iman itu antu'minu biru'yatillah, di mana Bapak Ibu sudah memandang, melihat dan menyaksikan Allah yang wujud, yang bersifat pada sekalian alam. Itulah nyatanya akan wujud dirinya yang sebenar-benarnya. Itikad di dalam ini. Pada saat itu Bapak Ibu tidak ada lagi namanya akan keakuan diri yang merasa ada. Itulah orang yang tidak lagi memiliki akuan dirinya yang merasa ada. Ini yang disebut namanya diri yang la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, melainkan hanya daya dan upaya Allah semata-mata. Ini Bapak Ibu, ya, kesimpulan kaji malam ini Bapak Ibu, bahwa ketika Bapak Ibu sudah melatih pandangan Bapak Ibu dengan pandangan absor, sesungguhnya yang wujud dan yang bersifat, sesungguhnya yang berdiri, yang rukuk dan sujud, sesungguhnya yang duduk, yang salam, itu tiada lain adalah Allah semata-mata. Siapa yang masih menolak akan kewujudan nyatanya Allah pada alam dan sempurna pada dirinya, ini pesan Allah kepada kita. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Barang siapa kafir, dia mengingkari dan menolak wujud nyatanya aku pada alam dan sempurna pada dirinya, tidak yakin dia melihat aku dalam satu wujud, satu rupa, satu rahasia pada dirinya sendiri. Habitat a'malum, aku hanguskan seluruh amalnya, aku batalkan seluruh ibadahnya. Maka di akhirat tidak ada satupun amalnya yang tersisa untuk bisa diperhitungkan lagi. Semuanya sudah habis Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin selamat Bapak Ibu, kenalilah diri supaya kita bisa mengenal Allah, sehingga kita lepas daripada buta yang hakiki. Buta yang sebenar-benar buta yang hakiki, di mana dia tidak mengenal Allah dan menyaksikan Allah yang sudah wujud nyata pada dirinya. Jadi jangan Bapak Ibu bercerita Allah yang gaib juga lagi. Kenalilah Allah yang sudah nyata pada diri sendiri itu. Siapa yang tidak bisa, tidak melihat akan Allah yang sudah wujud dan nyata pada dirinya, maka dialah yang sebenar-benarnya butuh sange. Itu saja Bapak Ibu, udah capek pula aku nih ya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.